Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, bahkan yang terus dibaharui dari hari ke hari. Dan biarlah ada kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan yang terus kita nikmati di sepanjang umur hidup kita. Hingga hari-hari yang kita lewati, kita boleh menikmati terus pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tanpa terasa, hari ini kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021. Kita bersyukur kita boleh melewati tahun 2021 ini dalam penyertaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Hari ini kami memasuki bulan yang baru, bulan terakhir di tahun 2021. Sungguh ajaib penyertaan-Mu, sungguh luar biasa pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu yang terus Engkau nyatakan di sepanjang jalan hidup kami. Bahkan khususnya di sepanjang tahun 2021. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah pujian penyembahan kami naik ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Memenuhi bait-Mu, memenuhi hadirat-Mu. Sebagai rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu. Karena semua yang terbaik yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai
Engkau Raja, Dialah yang dipuji, yang layak disembah. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Sangat baik, Kau selalu baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Tuhan yang seperti-Mu. Engkaulah satu-satunya, dan tidak ada yang lain Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami sembah
bangga punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Sebab kami tak mampu sendirian. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Pegang tangan kami, tuntun jalan kami Tuhan. Sertai kami, terangi jalan kami dengan firman-Mu. Biarlah kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan seturut dengan firman-Mu, sehingga kami menikmati kemenangan datang daripada kemenangan, menikmati pemeliharaan-Mu yang ajaib dan sempurna, menikmati penyertaan-Mu senantiasa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkaulah Allah.
pengakuan kami, ini permohonan kami, bahwa kami tak dapat jalan sendiri dalam hidup ini. Kami perlu Engkau yang senantiasa memimpin langkah kami, menuntun dan memegang tangan kami, mengarahkan kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami hidup di dalam rencana-Mu yang besar, rencana-Mu yang ajaib atas hidup kami. Karena kami menyadari keterbatasan kami, ketidakmahatauan kami, bahkan satu detik ke depan di hadapan kami. Tapi kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kuasa. Dan lebih daripada itu kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau jadikan kami umat ketebusan, menjadi milik pusaka-Mu, menjadi anak-anak yang Kau perhatikan sedemikian rupa. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu. Sekali kami bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 ini. Kalau hari ini kami boleh memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir, kami tahu sudah ada banyak hal yang kami lalui bersama-Mu di sepanjang tahun ini, Tuhan. Dan kami bersyukur karena tangan kuasa-Mu yang memimpin kami, menuntun langkah kami, menyertai kami, menaungi kami, dan tangan-Mu terkendang memberkati kami. Suatu pagi hari ini di tengah rasa syukur kami terus berharap dan berseru kepada-Mu. Jangan pernah biarkan kami, jangan pernah tinggalkan kami. Terus pegang tangan kami, terus pimpin tuntun langkah kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahkan sampai terhilang, Tuhan. Karena sesungguhnya Kau sudah memberikan anugerah hidup kekal bagi kami. Engkau sudah nyatakan keselamatan bagi kami. Dan biarlah kami setia kepada-Mu seumur hidup kami. Suatu Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Dan kalau kami masih boleh berdiri kokoh teguh di atas iman percaya kami kepada-Mu, sungguh itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami, yang menghibur kami saat kami susah, yang menguatkan kami saat kami lemah, yang mengarahkan kami ketika kami mulai tersesat, yang meneguhkan kami saat kami mulai bimbang. Bahkan Roh Kudus-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Suatu pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Dan kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya sungguh-sungguh akan firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu, Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Santo. Ya, salam semuanya. Pagi. Ya, semua kita yang ada di dalam Zoom ini. Baiklah, pada pagi ini kita akan melanjutkan perikop dengan judul perikop adalah kesaksian tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Jadi satu perikop cukup panjang. Kita melihat bahwa pada tanggal 1 Desember ini, ya tanpa terasa kita udah masuk Desember,
di Yohanes 5 ayat 24. Nah, jadi saya akan bacakan dalam Yohanes ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ayat ini powerful sekali juga, bahwa ada hal yang mau kita pelajarin pada pagi ini, bahwa sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Jadi kita bagi beberapa fase tentang mendengar perkataan Yesus. Nah, tentu tahu kita udah belajar ya, mulai dari Matius sampai sekarang ini adalah tentang percaya. Ya, percaya. Perkataanku berarti firman-Nya. Kita harus ikutin firman-Nya. Kita dikuasai firman. Terus kita harus melakukan 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Nah, itu terus yang kita dengungkan, kita sampaikan, termasuk Coram Deo itu juga bagian daripada 4M juga. Kenapa? Karena disinilah Yesus juga berkata, mendengar perkataanku. Jadi, untuk supaya kita bisa mendengar perkataan Kristus, kita harus ada di Coram Deo ini. Kita harus baca firman, melakukan 4M. Dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, kalau percaya, memang kita semua sudah percaya. Saya percaya, di sini sudah percaya. Tapi apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus? Nah, itu pertanyaan lagi buat kita semua. Kita harus bisa menjawabnya, ini pribadi per pribadi. Terkadang masalah yang kita harus hadapi membuat kita bisa bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada? Ya, kadang masalah ekonomi lah, masalah persoalan yang lain-lain itu. Nah, perlu kita membangun percaya kita senantiasa, setiap saat, setiap hari, bahkan setiap pagi, untuk supaya apa? Kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Bapa yang telah mengutus Dia, dan percaya kepada firman-Nya. Karena barang siapa percaya, termasuk juga di sini kemarin kan kita dibahas juga banyak orang-orang yang beriman kepada Yesus, seperti perwira dari Romawi itu, bagaimana dia bisa percaya kepada Kristus dan anaknya bisa hidup, dan juga dari perempuan Samaria yang bisa percaya kepada Kristus. Nah, itulah yang harus kita yakini, bahwa kita semua pun harus percaya kepada Dia, Bapa dan Kristus. Karena ketika kita percaya, beriman sungguh-sungguh, kita ada upah yang bisa kita terima setiap kita, yaitu Ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Nah, ini penting sekali, bahwa barang siapa yang percaya tidak akan hidup kekal dan tidak turut dihukum. Nah, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi bukan hanya tidak turut dihukum, tapi berpindah dari alam maut ke Adam hidup. Nah, ini yang membedakan antara kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, bahwa ada pemisahan antara kambing dan domba. Artinya, pada waktu saat kita di dalam Roma 10:9-10 mengaku di mulut, percaya di hati, saat itu juga kita sudah berpindah, Bapak Ibu. Jadi, jangan ragu-ragu lagi bahwa ketika kita sudah menerima Yesus Tuhan, kita sudah berpindah.
Dan ada satu ayat juga yang powerful juga di dalam Roma 8, ya, ini hampir sama ya dengan paralel dari ayat ini, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, hampir mirip ya. Berarti ini pindah dari alam maut ke alam hidup. Nah, yang Roma 8 ketika kita di dalam Kristus, ya, kita tidak ada penghukuman lagi. Nah, memang seperti kita juga ini sering didebatkan banyak orang dan sampai saat ini juga tentang bagaimana orang yang percaya, ya, tentang sekali percaya tetap percaya, ya kan? Nah, sekali selamat tetap selamat. Apakah keselamatan harus dikerjakan? Nah, ini juga bisa berkaitan dengan sana, tetapi ayat ini harus kita pahami bahwa kita percaya kepada Kristus itu dan kita harus beriman kepada Dia. Bukan hanya percaya saja, tapi beriman, melakukan firman setiap hari. Nah, supaya kita juga banyak teori, ya, ada beberapa hal yang sering kadang membuat kita, nah, saya sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan harus dikerjakan. Nah, kita sepakatin bahwa sekali selamat tetap selamat itu anugerah dari Tuhan dan kasih karunia. Tetapi keselamatan itu perlu dikerjakan. Ya, perlu dikerjakan. Jika Tuhan memakai sekali selamat tetap selamat, kita masih selamat. Ya, tapi kalau jika Tuhan pakai keselamatan harus kerjakan, nah, kita tetap selamat. Ya. Artinya kita jangan sampai sudah mulai dari yang baik dari awal kita percaya, nah di penghujung kita menjadi tidak percaya atau tidak beriman. Hilang hidup kecil kita. Ya. Nah, ada satu ayat yang cukup powerful juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, mungkin kita udah lewatin. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting juga, ya. Karena begitu besar Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah, ini tujuan daripada kedatangan Kristus adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi banyak ayat-ayat menerangkan supaya kita itu percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus. Nah, kita harus ada dalam sebuah komunitas, kita ada di Coram Deo ini adalah untuk kita bisa melakukan firman setiap hari, hidup dikuasai firman, percaya kepada Kristus, beriman kepada Dia. Jangan sampai persoalan-persoalan setiap hari, ya, masalah-masalah itu menjauhkan kita daripada Dia. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua, ya, sejak awal kita belajar, memang saya bukan start dari awal lahir, ya, percaya kepada Kristus, tapi sejak tahun 99 saya ke sini percaya, saya melihat ada banyak tuntunan begitu luar biasa. Ya, kehidupan saya diubahkan oleh Kristus. Dan ketika kalau saya membandingkan orang yang teman-teman saya yang tidak percaya, ya, hari-hari yang dulu mungkin menghina, ya, dulu mungkin mencibir, ya, atau dulu juga kurang, ya, menghargai,
orang-orang yang percaya, tapi hari-hari ini mereka kadang juga melihat ada hikmat, ada nasihat yang bisa kita berikan. Nah, beberapa hari waktu yang lalu kemarin teman saya juga ada datang semalam atau kemarin, ada adik-adik saya juga datang meminta nasihat. Padahal mereka itu orang yang ini kental ya, kental sekali. Tidak tergoyahkan artinya. Tapi ketika mereka lock dengan masalah, mereka datang bagaimana menurut saya tentang masalah yang mereka hadapi. Nah, akhirnya kita memberikan beberapa solusi. Nah, itulah maksudnya ada hikmat yang bisa kita berikan. Dan mereka semua mengakui bahwa jalan Kristus itu sebenarnya ada jalan yang paling baik. Ya. Tapi mereka memang terikat dengan kuasa gelap untuk menjadi percaya. Nah, ini perlu pemberitaan Injil, perlu kita menyampaikan kabar baik ya kepada orang-orang yang masih terikat dengan kuasa gelap. Bukan mereka tidak mau. Dari hatinya mau, cuman kadang gengsi gitu loh. Gengsi untuk menyatakannya. Nah, banyak juga kadang orang bisa menjadi percaya itu karena dikuasai kuasa kegelapan atau roh jahat. Nah, perlu kita pergi untuk menyelamatkan ya, untuk membawa mereka pada Kristus. Itu tugas kita semua, bukan tugas full time pendeta atau apapun. Karena salah satu tanda menjadi orang percaya adalah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, ya, dan lain-lain. Jadi kalau kita bilang orang percaya, kita harus melakukan 5 pelayanan orang percaya yang selalu kita dengungkan, ya, yang selalu kita juga mau kerjakan dan lakukan. Dulu kita juga ada pelatihan bagaimana ada dulu adalah program SOB namanya, School of Believer. Di dalam itu juga kita membahas bagaimana melakukan peranan orang percaya, yaitu 5 pelayanan orang percaya. Nah, salah satunya menyembuhkan orang sakit dan semua. Nah, kita diutus bisa membawa orang-orang kepada Kristus lewat pelayanan-pelayanan seperti itu. Nah, yuk mari teman-teman semua ambil bagian, ya, ambil bagian. Karunia apa yang engkau miliki hari-hari ini, lakukanlah. Jadi kalau kita iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, maka ketika kita beriman, kita percaya, kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Dia. Demikian. Nah, saya memang tidak terlampau banyak ada di kota atau di panggung, tapi bagian saya memang lebih banyak di pedesaan, ya, ada pedalaman, ada di masyarakat, ya, lebih banyak di masyarakat, ya. Untuk saya apa bisa berbaur dan memberitakan Injil Kristus lewat mungkin keteladanan, lewat hidup saya yang bisa mereka lihat sejauh ini gitu loh. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya. Kita sudah menerima upah ya dengan cuma-cuma, lakukan juga dengan cuma-cuma. Jangan minta upah atau minta hal-hal yang lain. Tapi percayalah ketika kita melakukannya, ya, upah kita di sorga dan sekarang kita akan nikmati. Demikian dari saya hari ini. Ya, Pak Heri, silakan. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi pagi hari ini melalui
ayat renungan firman Tuhan harian kita diingatkan lagi dan diteguhkan lagi bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sudah berpindah dari maut kepada hidup. Karena kan seperti Roma jelas katakan, Roma pasal 6 ayat 3, bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itu hidup yang kekal. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa sejak kita percaya, seperti Pak Santo tadi katakan, sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati, mencurahkan darahnya, menghapus dosa kita, menebus hidup kita, dan dia bangkit dan naik ke surga. Nah, pada saat itulah kita sudah mempunyai hidup, karena ayat firman Tuhan ini katakan sudah berpindah dari maut. Dan berkali-kali saya katakan maut itu artinya apa sih? Terpisah dari Allah. Ketika orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya kepada Yesus, maka mereka akan terpisah selama-lamanya dari Allah. Dan saya mau katakan itu keadaan yang sangat mengerikan kalau kita terpisah dari Allah. Tapi kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, menerima kasih karunia, anugerah keselamatan itu, kita sudah berpindah kepada hidup. Makanya berkali-kali juga saya katakan, bahkan ketika ibadah penghiburan khususnya, dan SPK saya selalu ngajak, kita ini tidak akan pernah mati, karena kita sudah mempunyai hidup yang kekal sejak percaya Yesus. Kematian secara manusia itu hanya menanggalkan tubuh jasmani kita, yang memang terbuat dari debu tanah dan kembali akan menjadi debu tanah. Jadi sesungguhnya kita nggak akan binasa. Tapi ada hal menarik yang tadi Pak Santo tadi katakan, yang memang secara garis besar di dalam kekristenan kan ada dua faham. Ada Calvinisme dan Armenisme. Nah, saya selalu tidak mau terjebak di dalam perdebatan di dua pendapat ini. Saya selalu ditanya, kalau Bapak artinya Calvin atau Armen? Percaya sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan itu bisa hilang? Saya hanya selalu bertanya balik, tujuan kamu mengetahui sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan bisa hilang itu karena apa? Karena takut? Atau karena pengen berbuat dosa suka-suka kamu? Nah, harus dari hati kita. Makanya, kalau kita baca di dalam Roma, pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu boleh baca berulang-ulang. Ayat yang pertama saja saya bacakan ini contohnya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Daripada kita sibuk mempertanyakan apakah sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan bisa hilang karena ketakutan, ketidakpercayaan kita sesungguhnya atas ketidakpastian keselamatan. Makanya saya selalu ajar gini, keselamatan di dalam Yesus itu adalah sesuatu yang pasti, iya dan amin. Tapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, nah yuk lebih baik kita fokus pada apa yang harusnya kita lakukan. Seperti Pak Santo tadi katakan, ya kerjakan aja keselamatan kamu. Nggak usah kamu fokus dengan ketakutan kamu, nanti keselamatan itu bisa hilang nggak ya? Sehingga sepanjang perjalanan hidup jadi orang Kristen, dia stres. Begitu dia salah, buat dosa dikit, jangan-jangan aku sudah binasa, kehilangan keselamatan. Tuhan nggak mau, karena 1 Yohanes katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, kalau sampai hari ini kita masih hidup dalam ketakutan, berarti kasih Allah nggak ada dalam hidup kita. Sesungguhnya kita bukan orang-orang yang menerima anugerah hidup kekal, bukan orang-orang yang menerima kasih karunia. Nah, kita ini sudah menerima kasih karunia dengan cuma-cuma, kata Pak Santo tadi.
Ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati. Jadi nggak usah lagi takut, aduh keselamatanku hilang, nggak ya. Makanya jalani saja hidup setiap hari itu dengan pedoman, penghayatan, pengamalan, baptisan. Bahwa kita ini manusia lamanya sudah mati, terus sudah dikubur, dan bangkit di ciptaan baru yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dari hari ke hari. Karena kalau kita fokus dan perdebatkan antara dua paham tadi, itu tadi motivasinya apa? Apakah kalau kita mempunyai pendapat, keyakinan sekali selamat tetap selamat, supaya kita bisa bebas berbuat dosa, seperti Paulus bertanya kepada jemaat di Roma. Kan udah selamat, kan keselamatan sekali selamat tetap selamat. Buat dosa nanti tetap diselamatkan. Nah kalau itu motivasinya udah jelas salah. Berarti Anda bukan orang yang menerima kasih karunia. Berarti Anda bukan orang yang mengasihi Allah. Karena buktinya suka-suka. Nah, jadi sekali lagi saya nggak pernah mau terjebak dengan antara dua paham tersebut. Jadi kalau mau ditanya, jadi Pak Heri paham yang mana? Saya paham apa kata firman Tuhan. Saya tidak mau terjebak pada para teolog. Semua orang boleh belajar firman. Setiap orang boleh punya pemahaman. Dan tidak ada yang salah. Sekali lagi, tidak ada yang salah. Mereka punya pemahaman yang benar. Tapi masalahnya, kepada jemaat yang menangkap konsep-konsep itu, nah balik-balik selalu saya tanya, sikap hatimu, tujuanmu tanya tadi apa? Apakah supaya kalau kamu mau pegang yang mana yang paling enak? Yang paling enak itu ya sekali selamat tetap selamat, supaya hidup dalam dosa terus nggak apa-apa. Nanti toh udah sekali selamat tetap selamat, wah itu sudah salah besar. Yang menyetuskan paham sekali selamat tetap selamatnya nggak salah, karena keselamatan itu memang pasti. Yang salah itu kan orang yang mengaplikasikan keselamatan itu. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu pegang konsep bahwa keselamatan saya bisa hilang, terus itu membuat Bapak Ibu jadi ketakutan, hidup jadi orang Kristen takut nggak diselamatkan, itu juga salah fatal. Nah, makanya yang betul adalah ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus ada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, pada saat itu juga kita sudah berpindah dari maut kepada hidup, kita mempunyai hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan, Yohanes 10 ayat 10 katakan. Nah, sejak itu kita diberi Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya sering katakan, kita ini seperti orang yang pakai baju putih, celana putih, sepatu putih, berjalan di tengah dunia yang penuh dengan dosa, lumpur dosa. Ya kita berjalan hati-hati dalam pimpinan tuntunan tangan Tuhan. Tapi kalaupun sempat terpleset, jatuh, ya bangkit lagi, minta ampun 1 Yohanes 1:9, Yakobus 5 ayat 16. Itulah proses hidup yang terus kita lakukan. Sampai seperti Paulus kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 2, supaya kita bisa membedakan dimulai dari perubahan budi pekerti kita. Makanya tiap hari kita 4M seperti Pak Santo tadi katakan. Orang Deo ini salah satu praktek 4M. Pagi-pagi kita menyembah Tuhan, kita dengar firman Tuhan, terus sepanjang hari kita renungkan firman dan kita lakukan firman. Sehingga apa? Budi pekerti kita dibaharui. Nggak seperti orang yang saya katakan tadi, ketakutan, takut hilang keselamatannya, sehingga stres jadi orang Kristen. Atau jadi orang Kristen yang kebablasan, karena keyakinan yang salah bahwa sekali selamat tetap selamat. Bukan. Kita mengalami pembaharuan budi oleh firman, supaya kita mulai tahu, oh ini baik atau tidak baik. Ini berkenan atau tidak berkenan kepada Allah. Bahkan sampai sempurna, Roma 12 ayat 2. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi saya mau meneguhkan setiap kita, percayalah bahwa keselamatan di dalam Yesus itu ya dan amin. Pasti, bukan mudah-mudahan. Tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, yuk saya mendorong kita kerjakan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar di sini bukan berarti ketakutan seperti yang saya katakan tadi. Tapi eulabeia, rasa hormat, respek kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Ibu Miriati mungkin tambahkan sesuatu. Ya, terima kasih. Saya dapatnya dari
ayat 24 ini ada kalimat begini. Percaya kepada Dia yang mengutus aku. Dia itu siapa? Kalau kita baca firman Tuhan ini di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah karya yang pertama. Kemudian ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya sampai hari ketujuh. Bapak Ibu harus ingat bahwa misalkan ini tahun ini ada 2021 ya, mau kita akhiri. Kita kan melihat tahun ini dari kelahiran Tuhan Yesus dan berdasarkan dalam siklus matahari ya. Kemudian mungkin dalam agama-agama lain tahun ini sudah lebih banyak, tapi Bapak Ibu harus ingat itu adalah tahun berdasarkan siklus bulan. Siklus bulan dan siklus matahari itu hampir setengahnya dari siklus matahari. Jadi kalau kita baca, nah ini lagi di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah awal dari kejadian bumi ini. Ya. Kemudian hari pertama, hari kedua, Bapak Ibu ingat, satu hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Jadi jangan kira itu cuma 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bukan Bapak Ibu. Itu bagi kita itu 7.000 tahun. Nah, jangan kita juga nggak tahu siapa dia kita itu. Dia itu siapa? Kemudian dari zaman kejadian langit bumi sampai Nuh, itu juga makan waktu ribuan tahun. Nanti Pak Heri bisa terangkan tuh 6.000 tahun itu berapa. Kemudian zaman Nuh sampai Abraham itu juga ribuan tahun. Kemudian dari Abraham sampai Tuhan Yesus itu juga ribuan tahun. Nah, Tuhan Yesus sampai sekarang sudah 2021 tahun. Bapak Ibu, bumi yang kita injak ini lama. Umurnya sudah ribuan tahun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dia di dalam kata-kata dia huruf besar ayat firman Tuhan ini yang mengutus aku huruf besar, yang mengutus Yesus, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini adalah pada mulanya adalah firman. Firman siapa? Firman dia yang di Kejadian 1 ayat 1 itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya iya, coba pada Kejadian 1 ayat 1 kita tahu dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 24 Yohanes 5 ini Tuhan mengatakan begini. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, punya huruf besar, itu adalah Yesus, firman yang hidup, ya, firman yang menjadi manusia pada saat itu dan kita percaya sampai sekarang. Kemudian dia mengatakan begini, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Nah, Bapak Ibu, Dia siapa? Ya kalau Bapak Ibu mau menginjil ya mungkin ya yang berlatar belakang agama Buddha, Konghucu ya, mungkin saya kepada orang-orang Muslim itu semua itu paham agama, pengetahuan yang terkemudian daripada pengetahuan Yesus yang Yesus katakan Dia yang mengutus aku itu. Bapak Ibu, kalau penciptaan langit bumi dan manusia aja makan waktu 7.000 tahun ya. Kemudian dari kejadian manusia sampai Nuh itu sekian ribu tahun, dari Nuh Abraham sekian ribu tahun, Abraham Tuhan Yesus sekian ribu tahun, Tuhan Yesus sampai sekarang 2021 tahun. Bapak Ibu, kita akan mudah mengenal Dia itu siapa. Nah, itu yang saya dapat hari ini. Saya tadi juga bertanya, aduh, memang
apapun yang ada di bumi ini, nggak ada ya, nggak ada artinya bagi dia, ya, bagi Bapa, bagi Allah, bagi Tuhan kita itu nggak ada artinya, Bapak Ibu. Kita hanya debu, ya, bumi hanya tumpuan kakinya, ya. Nah, maka apa sih yang kita sombongkan? Kita mau melakukan apa saja kok nggak bertanya kepada dia, itu kan kacau itu ya Bapak Ibu. Jangan. Mari kalau kita sekarang belajar firman Tuhan, selalu minta pimpinan dia di dalam rohnya yang sekarang ada bersama kita pada saat ini. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Sehingga saya maunya itu percaya kepada dia itu utuh gitu. Itu Pak, terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi percaya kepada dia, tentu dia dimaksud itu adalah Bapa, dan memang kita harus percaya dan berdasarkan pemahaman yang benar bahwa Yesus dan Bapa itu satu, keesaan, ehad bahasa Ibraninya. Jadi ya sama seperti di dalam Yohanes pasal 14, nanti kita akan masuk di situ, kita bisa akan lebih jelas. Memang kalau kita baca sepintas, orang yang nggak paham, ayat ini juga bisa dipelintir. Kan kita disuruh percaya kepada dia yang mengutus, kepada Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, saya nggak mau kupas lebih dalam di sini, karena saya percaya saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu yang mempercayai konsep Tritunggal, mempercayai keesaan Bapa, Anak, dan Roh itu dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi, kita percaya bahwa Tuhan kita bukan tiga, bukan. Tuhan kita itu satu. Seperti Shema Israel, Allah itu Esa, Ehad. Nah, sama seperti kita manusia itu Ehad. Satu tapi majemuk, bukan satu tunggal. Roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, tubuh itu tiga hal yang berbeda. Tapi tiga hal ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Menjadi satu kesatuan, manunggal. Nah, jadi kalau ada kalimat seperti ini, percaya kepada dia mengutus aku, ya itu tadi, karena kita tahu Bapa. Nanti di ayat-ayat berikut di Yohanes, makanya Yohanes ini pelajarannya dalam banget. Kita harus belajar secara detail. Nanti di pasal 14, Yesus katakan, sudah sekian lama engkau melihat aku, tapi kau tanya, tunjukkan Bapa. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Terus di Yohanes 17, Bapa dan aku itu satu. Nah, tapi nggak apa-apa, sekali lagi pagi hari ini kita bersyukur, karena saya percaya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang Esa itu, kepada Bapa di dalam pribadi Yesus yang kita kenal, dia mati mencurahkan darahnya menebus hidup kita, sehingga kita mempunyai hidup yang kekal sejak kita percaya kepada dia, kepada Tuhan. Dan yuk kita terus lakukan bagian kita, hidup seturut dengan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus meneguhkan kita, menguatkan kita, bahwa keselamatan di dalam Yesus itu ya dan amin. Pasti kita sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Oke, kita mau bersyukur dan kita mau berdoa. Nanti istri saya akan pimpin doa syafaat pagi hari. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini, Tuhan, yang kembali boleh mengingatkan kami, Tuhan, bahwa ketika kami percaya kepada Engkau, Tuhan, kami sudah memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Biarlah sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu, Tuhan, kami boleh meresponinya dengan benar, Bapa. Dengan sikap hati kami, Bapa, untuk menghargai setiap apa yang sudah Engkau lakukan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Bapa. Kami punya Engkau, Bapa yang baik. Engkau yang melayakkan kami boleh memanggil-Mu Bapa, dan kami adalah anak-anak-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini juga, Tuhan, kami mau menyatukan hati kami. Kamu mau menaikkan permohonan doa kami kepada Engkau, Tuhan. Pagi ini kami juga tetap berdoa buat Lala, Tuhan.
Kalau Lala sudah boleh kembali ke Jambi Tuhan, kami tetap berdoa buat otot-otot jantungnya Tuhan. Kami berdoa buat infeksi jantungnya. Yang saat ini dia boleh melalui minum obat-obatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menjamah setiap apa yang diminum oleh Lala, apa yang dimakannya Tuhan. Sehingga itu boleh memulihkan kekuatan jantungnya Tuhan. Sehingga hari demi hari Tuhan, proses otot-otot jantungnya boleh semakin kuat Bapak. Dan boleh normal di dalam Amin. nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu itu masih ada Tuhan. Ya. Belas kasihan-Mu itu Engkau nyatakan bagi Lala Tuhan. Juga khusus kami berdoa buat Jayani sebagai ibu, sebagai orang tua yang Engkau percayakan Lala boleh ada di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Biarlah pasangan suami istri ini mereka boleh bersepakat Tuhan. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Hari demi hari, Jayani terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga secara pribadi dia juga boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Yesus. Dia tidak sendiri Tuhan. Ada Engkau bersama-sama dengan Jayani Bapa. Juga kami berdoa Tuhan. Kami melepaskan berkat buat Jayani. Jayani juga cakap menanggung setiap apa yang dia alami saat ini. Ada kekuatan dari Tuhan. Karena Engkau yang menjadi sumber kekuatan baginya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang Engkau izinkan Jayani alami, itu tidak akan melebihi kekuatan Tuhan. Engkau terus ada bersama dengan Jayani. Kami bersatu hati melepaskan berkat buat Jayani di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat mama mertua Ibu Lydia Tuhan, yang saat ini mengalami sakit Bapak, dan dia tidak mau diobati Tuhan. Biarlah Tuhan iman percayanya juga teguh di dalam Engkau. Ketika dia mengambil keputusan untuk tidak mau disinar Tuhan, kami percaya Tuhan, hatinya boleh melekat kepadamu Tuhan. Ada kasih karunia-Mu atas hidupnya Bapa, sehingga dia juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan dia boleh lebih lagi mengenal tentang Engkau Tuhan. Bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapa. Biarlah lewat hidup orang-orang di sekitarnya Bapa, iman mama mertua Lydia ini Tuhan, juga boleh bertumbuh Bapa. Dan Engkau sendiri yang mengerjakan proses kesembuhan itu Bapa bagi hidupnya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh. Engkau sumber kesembuhan. Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Engkau mencukupkan juga apa yang jadi kebutuhan, keperluan buat Ko Aheng Bapa. Yang akan melangsungkan pernikahan bagi anaknya Tuhan. Buat Junaidi Tuhan dan pasangannya Bapak di Pulau Bali. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan mulai dari proses persiapan hari-hari ini Bapak. Engkau yang menolong Tuhan. Kami menyerahkan pada tanggal 22 Desember nanti Tuhan. Kami juga menyerahkan situasinya Bapak. Keadaan bangsa, keadaan kota Tuhan. Biarlah baik regulasi yang sudah ditetapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kasih karunia-Mu atas pasangan calon mempelai ini Bapak. Juga buat Ko Aheng dan keluarga besar mereka Tuhan. Mereka tetap tinggal tenang di dalam Engkau Bapak. Mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya dan semuanya baik, semuanya boleh berjalan lancar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat bangsa, negara kami Indonesia, juga buat kota di mana kami juga tinggal Jambi ini Bapak. Kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah kota ini, bahkan di kota-kota lain Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud dan rencana-Mu untuk Engkau menempatkan kami sebagai orang benar-Mu di tengah-tengah setiap kota di mana kami boleh berada. Biarlah kami juga boleh mendatangkan kesejahteraan atas kota-kota di mana kami boleh tinggal Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera, ketentraman, keamanan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Bapa,
buat setiap pandemi yang ada saat ini. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Ada belas kasihan-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap Engkau nyatakan atas bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, serta pemerintahan, jajaran yang ada, Tuhan. Biarlah hati nurani mereka boleh tetap bersih, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan, untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ada hikmat-Mu, ada kasih karunia-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan, buat pagi hari ini. Kami juga berdoa, kami menyerahkan Tuhan segala aktivitas kami hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi alat-Mu, Bapa. Dimanapun kami boleh berada, Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini, Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.